Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ci Ika mengucapkan selamat ulang tahun buat IWAPI yang ke-6. Doa harapan dari Ci Ika, semoga IWAPI semakin memberikan kebermanfaatan buat banyak orang, terus berkarya, terus memberikan inovasi, terus memberikan ilmu-ilmu yang terbaik buat warga Kota Depok, khususnya wilayah Bojongsari. Terus buat IWAPI Bojongsari, terus memberikan manfaat buat banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat IWAPI di Kecamatan Bojongsari, di mana ini merupakan satu momentum ya untuk kita belajar bersama terkait dengan public speaking. Siapapun harus belajar terkait dengan public speaking, karena kemampuan ini dibutuhkan untuk bagaimana kita menginformasikan, bagaimana kita menjual, bahkan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan berbagai lintas produk yang ini bisa menguatkan UMKM. Jadi saya bersyukur sekali bisa bergabung dengan IWAPI dalam kegiatan public speaking workshop. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam kegiatan-kegiatan yang lebih hebat lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Rima Yurnawati, saya Ketua IPM IPC Bojongsari. Pada hari ini saya menghadiri acara Milad Ranting Bojongsari IWAPI ya. Selamat ulang tahun yang ke-6, mudahan semakin bersinar. Semua masyarakat juga bisa merasakan bagaimana manfaatnya ketika bergabung di IWAPI. Terus sukses semuanya dan juga tetap solid ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wijayanti, perwakilan dari Salimah PC Bojongsari, mengucapkan Barakallahu Fimrik untuk IWAPI yang ke-6. Semoga sukses selalu dan semakin jaya dan juga semakin kaya ya dengan motonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinur Aminah, Ketua UMKM Bosama, ingin mengucapkan selamat milad kepada IWAPI Ranting Kecamatan Bojongsari yang di acara milad hari ini tuh bertempat di Aula Kecamatan Bojongsari, melaksanakan kegiatan pelatihan public speaking yang dibawakan oleh Kak Awam Prakoso. Luar biasa banget, dan semua peserta yang hadir tentu saja mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan kepada baik yang bergerak di dunia usaha atau di bidang pendidikan dan apapun, karena public speaking adalah sebuah keterampilan yang dibutuhkan oleh semua orang. Terima kasih sekali lagi, selamat buat IWAPI Ranting Kecamatan Bojongsari. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jalil dari Jauda Aroma Surgawi selaku entrepreneur mengucapkan selamat dan berbahagia milad yang ke-6 IWAPI Ranting Bojongsari Depok. Semoga IWAPI semakin berkarya dan semakin sukses dan tentunya semakin bermanfaat untuk semua orang. Dan terima kasih kepada IWAPI telah menyelenggarakan acara seminar public speaking. Bagi saya public speaking adalah sesuatu skill yang harus dimiliki setiap orang, karena manusia itu diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Nah, seorang pemimpin ya harus memiliki skill, kemampuan atau keterampilan dalam berbicara, sehingga apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan bisa diterima oleh audiens, bisa diterima oleh semua orang. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad IWAPI yang ke-6. Luar biasa, hari ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh IWAPI Bojongsari dalam rangka milad ke-6. Itu adalah public speaking bersama dengan Kak Awam. Sejatinya public speaking itu adalah investasi. Semakin dipupuk maka semakin bertambah nilainya. Yuk kita semangat untuk bersama-sama membangun kebaikan, karena satu langkah menuju kebaikan adalah jalan besar menuju rahmat Allah. Luar biasa, sukses acaranya, keren acaranya, dan semangat kita tidak akan pernah pudar karena IWAPI Bojongsari hebat selalu. Salam semangat untuk IWAPI Bojongsari, tangguh, mandiri, dan sukses bersama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad yang ke-6 untuk IWAPI Ranting Bojongsari. Semoga kompak selalu, makin sukses dan terus berjaya. IWAPI Bojongsari, mandiri, sanggup, kaya, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Carolina, Ketua Ranting IWAPI Bojongsari. Hari ini adalah hari bahagia bersama, hari bahagianya IWAPI semuanya karena terlaksana pelatihan public speaking dengan narasumber yang luar biasa, Kak Awam Prakoso, dengan tamu kehormatan kita Ibu Wali Kota kita Ching Ikah. Terima kasih semua sahabat-sahabat panitia, terima kasih sahabat IWAPI, anggota IWAPI, kepada Bunda Erni Rahman, Bu Neneng, sahabat-sahabat saya luar biasa yang mensupport saya hari ini. Dan tamu-tamu spesial, ada PT pimpinan dari PT Firmusindo Mbak Di, PT Jauda Otka Jalil, semuanya ada sahabat-sahabat yang luar biasa. Pesertanya tidak hanya dari Kecamatan Bojongsari, pesertanya dari berbagai macam, ada dari perusahaan, ada dari guru, ada dari kepala sekolah dan UMKM. Alhamdulillah IWAPI mampu memberikan hadiah di saat ulang tahun, berbagi ilmu kepada semua UMKM, kepada seluruh peserta, kepada semua pimpinan perusahaan, bahkan wali kota pun mendukung acara hari ini. Saya terima kasih banyak, mudah-mudahan IWAPI makin membawa kemanfaatan untuk seluruh pengusaha, wanita-wanita hebat tangguh yang tidak manja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotinya dibawa dari Jakarta. Hari ini kita sangat berbahagia karena dengan kita Istri Wali Kota Ching Ikah yang cantik cerita. Pagi-pagi asiknya memang makan bersama, apalagi kalau dimakan bersama keluarga. Mohon izin saya ingin mengucapkan salam, semoga yang jawab salam saya menyampaikan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin para undangan dan peserta pelatihan yang berbahagia. Berbagai anugerah yang tidak terhingga, untuk itu pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025 kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangkaian kegiatan pelatihan public speaking dalam rangka milad ke-6 IWAPI Ranting Bojongsari. Semoga dengan hadir dan berkumpulnya kita pada hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia bercita-cita luhur dan mulia, berjuang dan membantu pembangunan negara dengan semangat tekad membaca. Majulah, 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 majulah untuk cita-cita mulia. Majulah, majulah, majulah untuk Indonesia tercinta. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia berjiwa tabah dan Pancasila, bertekad menjadi wanita wira swasta, mengabdi untuk nusa dan bangsa. Majulah, 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 majulah untuk cita-cita mulia. Majulah, majulah, majulah untuk Indonesia tercinta. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sebagai Ketua Panitia, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelatihan ini, ya diantaranya kepada Mbak Di, kepada Bunda Erni Rahman, Saja, kepada Ibu Neneng dari Brexel, kepada Kak Dinda dan Pak Erwin dari Arsip Blue Indonesia, kepada Ibu Popi dari Popi, kepada Ibu Hajah Syariah dari Cawapres, dan kepada Om Iza Furniture, kepada Universitas Islam Asyafi'iyah, dan kepada Hidayah Insan pertama, dan juga kepada teman-teman IWAPI yang sudah menjadi sponsor dalam kegiatan ini. Public speaking adalah keterampilan yang sangat penting di berbagai bidang, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Saya berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peserta dan menjadi langkah awal dalam mengembangkan diri yang lebih baik. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di sini dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, bersama pemerintah Kecamatan Bojongsari, saya mengucapkan selamat kepada Ika yang mendampingi Bapak Dr. Haji Sugianturi ya, yang beberapa waktu yang lalu sudah dilantik oleh Bapak Presiden. Kita doakan semoga Bapak Dr. Haji Sugianturi serta Bapak Chandra Rahmansyah Eskom dalam memimpin Kota Depok 5 tahun ke depan ya, selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT. Dan tentunya Ika tidak kalah nanti sibuknya dengan Pak Wali ya, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok. Kita doakan semoga Ika selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam tugas-tugas dan selalu sukses menyertai kegiatan Ika dalam melaksanakan tugas-tugas mendampingi Bapak Wali Kota Depok. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada IWAPI Kecamatan Bojongsari ya, yang pada hari ini melaksanakan kegiatan miladnya yang ke-6 dengan harapan IWAPI Kecamatan Bojongsari ikut serta dalam agen perubahan menuju Depok Maju, bisa bersinergi dengan stakeholder yang ada di Kecamatan Bojongsari ini. Kita sama-sama bersinergi membesarkan para pengusaha, wabil khusus pengusaha UMKM, dan saya berharap IWAPI ini menjadi ibu asuh bagi pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Bojongsari. Kegiatan pelatihan public speaking
dalam rangka milad yang ke-6 IWAPI Ranting Kecamatan Bojong Sari secara resmi saya nyatakan dibuka. Jalan-jalan ke pasar Kemiri, mampirnya makan mie. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Ketemu IWAPI untuk silaturahmi. Baik, pertama bersyukur kepada Allah saya bisa silaturahmi di sini dari Cilodong menuju ke sini lumayan jauh, tapi karena cinta sama warga Bojong Sari saya hadir di sini. Salam hormat dari Pak Sudian Suri. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas doa, support dan dukungannya. Sehingga Bapak Pak Sudian Suri Pak Chandra alhamdulillah kemarin tanggal 20 Februari sudah dilantik menjadi wali kota Depok. Mohon doanya dan juga masukannya agar Depok tambah kita cinta, tambah kita bangga dengan kampung halaman kita semua. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat IWAPI yang ke-6. Tepuk tangan Ibu, Bapak. Semoga IWAPI semakin maju, semakin berkembang, semakin terus berikan inovasi, kemudian terus berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga nanti IWAPI betul-betul bisa dirasakan kebermanfaatan untuk masyarakat. Yang ketiga, tentu saja IWAPI ini bukan hal yang mudah menjalankan sebuah roda organisasi. Dalam surat An-Najm ayat 3 Allah berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang manusia itu peroleh selain daripada apa yang dia usahakan. Artinya kerja keras ibu, kemudian ketekunan ibu dalam usaha tentu saja tidak disalahkan Ibu ya. Tentu saja berkat kerja keras dan ketekunan sehingga akhirnya saya yakin IWAPI ini bisa berkembang, terus memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Nah, harapan saya mudah-mudahan mari kita saling menguatkan, saling bekerja sama, saling terus memberikan karya yang terbaik khususnya untuk warga Kota Depok. Dan saya sebagai istri Pak Sudian Suri berharap Bapak Ibu, Depok gak punya laut, Depok gak punya gunung, Depok punyanya apa? Punyanya apa? Coba bayangkan, kita laut aja gak punya, adanya Setu. Gunung aja kita gak punya ke puncak ya. Makanya saya bangga dengan ibu-ibu yang luar biasa menciptakan kreativitas usaha-usaha dengan berbagai bidang. Itu yang kita mau, itu yang kita punya. Makanya tepuk tangan buat IWAPI. Bunda Erni dia punya cireng yang sudah ekspor sampai luar negeri. Saya berharap banyak cireng-cireng dan lain-lain produk yang bisa dihasilkan dari sumber daya manusia di Kota Depok. Ini yang harus kita munculkan. Saya yakin bisa nggak bisa. Nanti dengan IWAPI mungkin nanti akan diberikan pembekalan. Warga Bojong Sari saya yakin semua akan jadi pengusaha. Pak Camat, Pak Sekcam, kalau warga Bojong Sari sudah jadi pengusaha, pemerintah nggak repot. Semua orang. Kalau sudah kaya, insya Allah kita bisa berikan kebermanfaatan buat banyak orang. Itu harapan kita semua. Dan yang terakhir, saya tentu saja berharap dari kegiatan public speaking ini, tentu saja dari pengusaha yang kecil menjadi pengusaha yang besar. Kalau sudah jadi pengusaha yang besar akan jadi narasumber. Menjadi narasumber tentu harus bisa public speaking. Apa sih public speaking? Bisa ngomong di depan orang. Saya sekali lagi selamat mengikuti kegiatan public speaking. Semoga ilmunya tambah banyak, tambah berkah. Dan dari hasil ini mendapatkan cuan menjadi MC yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan IWAPI Ranting Bojong Sari makin membawa kita sukses bersama. Jadi mohon syarat ini kedua IWAPI Ranting kita yaitu sih wanita tangguh, cantik, cerdas, gak manja, harus kaya. Ingin aku beri padamu doa tulus hati. Moga Tuhan
mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Goyang, 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 pinggulnya digoyang. Ayun, kaki kanan kiri. Yang kencok jangan lompat. Lompat, berjongkok. Ayo, ayo. Berdiri, bercincin, lari berkeliling, bersalaman. Salaman dengan teman-temannya, biar kenal. Oke, udah. Lari berkeliling, berpelukan. Sekali lagi, lari berkeliling, berteriak. Oke, jadi wanita-wanita hebat itu berat. Tapi di sini tantangan saya. Ketika Iwapi Bojongsari mengadakan itu, kenapa harus melibatkan banyak orang? Ingin Iwapi Bojongsari lebih dikenal di kalangan pendidikan, dikenal juga di kalangan pengusaha, tidak hanya dikenal sesama teman. Kalau sesama teman Iwapi udah biasa. Makanya hari ini Iwapi Bojongsari mengadakan public speaking. Semua teman-teman biar saling kenal bahwa dunia kita tidak hanya dunia UMKM. Teman-teman kita hanya teman-teman yang jualan aja, tapi ada teman-teman motivator, ada teman-teman leader, ada teman-teman kepala sekolah, ada teman-teman guru. Kita harus berteman dengan politik, berteman juga dengan seni budaya. Itu tujuan Iwapi Ranting Bojongsari saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini saya senang sekali berhadapan dengan Bapak Ibu yang tentunya luar biasa. Juga saya mendampingi Kak Awam, guru saya yang keren banget. Untuk itu saya izin menyapa audiens semua dengan salam bahagia dan ceria. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Izin saya membacakan segudang prestasi Kak Awam. Ini hanya sebagian besar aja yang saya tahu Kak Awam ya. Pertama, beliau ini sejak tahun 1999 Kak Awam mendedikasikan diri di dunia anak ya, dan telah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk mendongeng dan mengisi kegiatan seminar, talkshow, pelatihan dan parenting. Dan beliau juga adalah founder dari Kampung Dongeng Indonesia ya, penulis buku 20 cerita dongeng yang dikenal juga tadi sebagai founder, berdiri tahun 2009 dan sudah ada di 200 titik
fisik 27 provinsi di Indonesia. Tepuk tangan ya buat Kak Awam. Kemudian Kak Awam pernah menjadi pengisi program dongeng di program Pastori, kemudian Pantai RTV dan Panggung Dongeng TV ya, anak Space Tune, dan luar biasa prestasinya. Selain tadi founder Kampung Dongeng, beliau juga founder Kemah Dongeng, event pelatihan nasional yang sudah meluluskan lebih dari 2.500 alumni. Wah, luar biasa ya. Dan Miss Ellen adalah salah satu alumninya ya. Kemudian juga beliau perumus pedoman di kelas teknis mendongeng dan lomba dongeng PT KPAUD Kemendikbudristek 2013. Dan tadi saya sudah sampaikan penulis buku 25 cerita ternyata Kampung Dongeng. Beliau juga mendapatkan penghargaan Tokoh Muda Pemerhati Anak di Grand Indonesia tahun 2010. Kemudian pencetak rekor muri mendongeng terlama nonstop 8 jam. Kemudian juga tokoh perlindungan anak inovatif KPAI 2016, juara 1 podcast Kominfo 2020. Dan luar biasa, ini banyak banget kalau disebutin ya, panjang banget kawan. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Hati senang tidak terperi karena Kak Awam hadir di sini. Kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Please welcome Kak Awam Prakoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang menentukan keberhasilan kita untuk memberdayakan diri kita. Salam juga salam mari kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali syirah, sejarah atau tarikh yang bisa kita pelajari terkait dengan kemampuan atau pemberdayaan diri kita sebagai seorang wanita. Kok kita? Anda? Ya, saya seringkali membaca berbagai kisah-kisah yang menarik, dan yang paling menarik adalah kisah istri saya sendiri. Ya, karena dulu perjalanan saya ya sebagai seorang laki-laki sejati, kemudian memperistri wanita yang saat ini terus dicintai oleh anak-anak dan diri saya. Ketika saya dulu kan saya itu kerja di salah satu bank swasta nasional. Karena kuliah saya memang diperbankan, ya. Saya kemudian tahun 96 mulai bekerja, 3 tahun alhamdulillah di bank itu, alhamdulillah PHK. Ya, dari PHK karena krisis moneter. Ternyata disitulah saya ditunjukkan kepada Allah betapa perempuan yang memiliki sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Ya, kalau dalam rumah tangga saya itu saya ibaratkan sebuah tim bola atau tim kesebelasan, ke-11 maksudnya ya, tim bola. Itu betul-betul saya ciptakan di keluarga saya. Kadang bagaimana saya menentukan bahwa istri saya ketika saya di PHK itu kan betul-betul ambruk ya, perekonomian keluarga. Istri mampu menjadi kiper ya, sebagai orang yang betul-betul menjaga agar nggak kebobolan. Sedangkan saya seorang laki-laki harus terus menjadi striker, menjadi penyerang terus. Ya, bagaimana agar mendapatkan atau mewujudkan impian-impian di mana masa yang begitu sulit, memiliki ijazah D3 atau diplomatika waktu itu karena belum lanjut S1 waktu itu. Tapi betapa luar biasanya. Kemudian dibekali oleh diskusi keilmuan kami antara saya dan istri yang pada akhirnya rumah tangga begitu terus mempesona, indah, ya, menawan tanpa ada hal-hal yang menurut kami kekurangan, tidak ada. Karena saya ketika melakukan penyerangan dengan proposal dan lain sebagainya,
rumah tangga tetap tutup baik, ya, perekonomian baik karena istri saya ternyata pandai berdagang. Seperti itu. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan. Tepuk semangat. Ini kaitannya dengan perempuan yang tangguh. Siap ya? Dahulu kalau di sebuah hutan banyak binatang-binatang yang suaranya bisa ditebak. Suara apa? Mulut. Mirip nggak? Makasih. Kejujuranmu menemukan hatiku. Di situ ada seekor kelinci yang kemudian mengajak salah satu di antara mereka. Katanya gini, aku ingin ditemani, aku cepat. Siapa yang akan menemani aku? Gak ada yang berani. Kuda yang larinya cepat pun gak berani karena kalau kelinci itu cepat bisa masuk ke semak-semak dan melompat lalu berlari. Disinilah gak ada yang berani. Tiba-tiba muncul seekor kura-kura. Katanya gini, aku akan menemanimu. Gajah berhitung. 1, 2, 3. Kelinci dengan kaki yang kuat dan kokoh lari dengan cepat. Tapi sebelum sampai di garis finish dia menoleh. Dia kesel gitu loh. Tuh kan, aku katakan apa? Dia itu jalannya sangat lamban. Seharusnya tidak menjadi lawanku. Kura-kura tetap berjalan. Sampai ke garis finish semua berteriak, kura-kura menang, kura-kura menang, kura-kura menang. Ada yang anak kecil, binatang kecil semua bilang, kura-kura menang. Terbangunlah kelinci ketika mendengar suara-suara yang berisik tadi. Aduh, kenapa aku tertidur? Nah, hubungannya sama pengusaha apa? Yang pertama adalah persisten. Anda tahu, ada yang namanya konsisten, ada yang namanya persisten. Kalau konsisten, kita bangun pagi udah biasa lari pagi, olahraga. Tapi begitu hujan, dia pasti mengatakan, aku di rumah aja menggerakkan badan. Itu konsisten, tetap. Tapi kalau persisten, berbeda. Begitu hujan, dia langsung cari payung atau cari jas hujan, dia tetap berlari dan menghadapi badai apa yang ada di depannya. Rintangan apapun akan tetap dilalui dan diterjang. Itulah pengusaha-pengusaha hebat harus punya persisten. Itulah guru-guru yang hebat ketika menghadapi muridnya tidak lantas kemudian menyerah. Karena setiap anak itu berbeda, tidak semuanya sama, maka dia harus tangguh. Itu persisten. Ya, oke. Itu pesannya diberikan oleh kura-kura tadi. Pesan yang kedua adalah integritas, kejujuran. Apa yang ada di dalam diri kita itu harus dimaksimalkan, jangan menipu diri kita. Kita kalau nggak seperti si kelinci sadar diri tadi, dia nggak akan memenangkan. Tapi karena dia sadar, oh aku nggak bisa tertidur, aku harus jujur pada diriku, ini adalah kemampuan. Seorang wanita tangguh itu harus menggali potensi apa yang ada di dalam dirinya, lalu keluarkan sehingga menjadi tunas-tunas yang bisa mensukseskan keluarga. Nah, itu adalah hal yang penting juga, ya. Integritas itu nomor 2. Yang ketiga, pesan diberikan kepada kura-kura apa? Kompetensi.
Ya, kompetensi itu tidak jatuh dari langit, bukan passion. Aku nggak mau usaha itu, aku nggak passion itu. Aku ada gagal gini mungkin nggak passion, Pak, aku pindah lagi. Nah, seperti itu. Aku ngajar kok kayaknya males banget ya. Mungkin nggak passion itu. No, tidak. Kompetensi itu harus dibangun 3 hal, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, bagaimana cara bercerita dan memaparkan materi seperti saya tadi. Kompetensi itu ada 3. Ya, halo, masih hidup. Soalnya ada yang sampai begitu. Yang pertama adalah pengetahuan, itu kompetensi. Jadi kompetensi tidak jatuh dari langit, enggak, ya, tidak kemudian lahir cengir awam bisa, enggak, tapi dilatih. Artinya pengetahuan itu membaca. Membaca itu bisa dari buku-buku, dari internet, ChatGPT, bisa melihat pengalaman orang lain dan seterusnya. Itu pengetahuan nomor 1, ya, kompetensi. Lalu bagaimana membangun kompetensi yang kedua? Praktek. Kalau Anda hanya memikirkan, tapi modalnya gimana sih, nggak jalan-jalan. Maka yang kedua adalah bagaimana kita terjun langsung dengan apa yang memang sudah diberikan oleh Allah di depan kita. Gitu ya, lakukan aja. Atau Anda tidak bisa melakukan karena permodalan sedikit, ikut orang lain untuk bersama-sama, misalkan modal bersama dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kompetensinya yang ketiga adalah rasa. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa makhluk ya oleh Allah ciptakan itu, kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu harus berdaya. Kita harus merasakan, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, rasakan betapa nikmatnya sebuah perjuangan. Jadi ikhlas, rasa ikhlas dalam menjalani rutinitas kegiatan itu, ya. Maka kompetensi 3 aspek tadi kalau sudah ada di dalam diri kita, pengetahuan, kedua adalah keterampilan, ketiga adalah rasa, maka insya Allah kita bisa menembus langit. Ya. Yang keempat, yang diberikan pesannya oleh siapa? Oleh si kelinci dan kura-kura menyeberang sungai kemudian balik tadi disebut kolaborasi. Apa yang sudah kamu sampaikan tadi adalah sebuah rangkaian, ya, sebuah materi. Ada storytelling dan juga kemampuan public speaking. Maka yang perlu pertama pahami adalah bahwa kita harus memiliki apa? Ya, namanya apa? Namanya kemampuan berani tampil atau percaya diri. 3 hal agar kita tampil percaya diri. Nah, yang pertama adalah menguasai materinya. Menguasai materi. Yang kedua, membiasakan. Ketika kita menguasai materinya, ya, itu tidak hanya kita kemudian sudah selesai, tapi ada bagian namanya outline yang nanti akan saya paparkan untuk prakteknya, ya. Tapi saya jelaskan di awal dulu bahwa setelah kita menguasai materi, kita biasanya catat-catat dulu kecil-kecil di handphone. Jadi saya itu seperti tadi misalkan, ini masih ada sambutan dan sebagainya sambil saya mendengarkan multitasking biasa gitu ya, sambil kita dapat ide. Saya catat-catat seperti itu. Nah, itu gunanya adalah kita membangun namanya pointer. Nah, yang ketiga adalah setelah menguasai materi, bisa biasa membahas berbagai hal. Nih, teorinya. Yang pertama, 55% itu lebih banyak. Itu adalah bahasa tubuh atau disebut dengan gestur. Kedua adalah suara. Ada yang memilih kata yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti. Audiens kita itu siapa, kita harus lakukan dengan tepat. Mana suaramu? Inilah suksesku. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Luar biasa ya. Yang kedua adalah hindari ungkapan caranya bagaimana? Ya caranya berlatih. Latihannya di mana? Seperti tadi, ketika kita bicara kompetensi, yang kedua adalah praktek. Caranya adalah dengan kita tidak terlalu cepat temponya. Olah muka. Nah,
Bapak Ibu, Ibu-ibu, bahwa vokal itu hanya ada dua. Tadi intonasi sudah saya sebut ya. Pertama adalah power. Yang kedua adalah intonasi. Ya, intonasi itu ada tiga, namanya dinamik, ada namanya tempo, ada namanya nada. Jadi itu dari awal sampai akhir tiga-tiganya dikolaborasikan. Luar biasa. Jadi yang ketiga adalah pengaturan nafas. Ingat, nafas dan memilih kata. Kata itu singkat, jelas, dan dapat mengerti. Bebas dari jargon dan istilah teknik yang asing. Oke, biar lebih asik. Nah, inilah penyajian secara terstruktur. Ada pembukaannya, isi, penutup. Seorang pembicara cukup membuat to the point, bukan memindahkan silabus. Cukup seperti ini saja. Poin pertama apa? Kedua, pendek, sederhana, dan menarik. Nah, yang ketiga adalah gambar ilustrasi. Itu secukupnya, ya. Yang keempat, fontnya jangan kecil. Kemudian pilih font yang terlihat dan terbaca, nggak usah yang aneh-aneh. Tips menjadi cemerlang, kenali lawan, tadi sudah saya spill sedikit. Kuasai materi tadi sudah. Kuasai materi ini tidak hanya kita membaca, tapi juga melakukan riset. Riset terkait dengan apa yang akan kita paparkan, jangan sampai nanti orang bertanya kita bingung. Siapkan Q&A, itu tanya jawab, ya, tanya jawab. Kemudian interaksi dan jenaka. Saya mau menggambarkan ada dua tadi jenaka. Satunya itu job, satunya ini. Apapun yang kita usahakan itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan normal apabila keluarga kita tidak bisa bangun secara baik. Maka mental seorang perempuan ketika menjadi istri harus berdaya, berdayakan ketika ada persoalan-persoalan yang datang dari pasangan, dari anak kita, dari lingkungan kita, atau kita sebut toksik, maka yang harus kita kuatkan adalah bagaimana mental kita seorang perempuan. Apa-apa coba deh nanti lihat postingan-postingan saya di Instagram, Anda akan tahu bahwa saya menjadi balik kekuatan seorang perempuan, khususnya untuk istri saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, seluruh peserta public speaking pada kesempatan kali ini, alhamdulillah selesai sudah ya Kak Awam, materinya sangat luar biasa. Kalau bersama Kak Awam itu, kalau Kak Awam tidak bisa mendongeng selama 8 jam non-stop, kayaknya kita bisa bertahan mendengarkan Kak Awam selama 8 jam non-stop. Oke, aplaus buat Kak Awam. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, izin saya sedikit merangkum apa yang tadi disampaikan oleh Kak Awam. Pertama adalah kunci sukses dari public speaking itu pertama adalah persistensi. Ya, persistensi itu adalah tidak hanya konsisten, tapi juga cepat tanggap. Kemudian yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan rasa. Dan yang sangat luar biasa adalah yang keempat adalah kolaborasi. Kemudian 3 hal yang membangun dan menguatkan public speaking adalah pertama percaya diri, kemudian menguasai materi, dan membiasakan membahas berbagai macam hal. 3 teori komunikasi yang harus kita sama-sama kuasai. Ada bahasa tubuh, ada intonasi yang meliputi dinamik, nada, dan tempo. Kemudian ada pemilihan kata. Dan ada tips cemerlang. Tadi saya bicarakan kalau tips cemerlang. Pertama, mengenali lawan. Jadi kita bisa tahu kapan dan seperti apa kita harus bicara. Antara depan anak-anak TK, depan anak SMP, depan para pejabat, itu kenali lawan kita. Searching dulu ya, lihat dulu audiens kita seperti apa. Kemudian kuasai materi, siapkan tanya jawabnya, Q&A-nya, interaksi, dan satu lagi gunakan. Ada jokes dan gimmick. Dari tadi saya melihat dan mendengar Kak Awam menyampaikan materi public speaking, ada hal yang saya simpulkan. Ternyata belajar public speaking itu adalah berinvestasi. Karena makin lama dipupuk, maka makin tumbuh dan berkembang. Satu lagi, apa yang Kak Awam lakukan
Saya lihat Awan juga ada sebagai social trainer, Awan juga sebagai yang tidak lepas dari sosialnya, ya Masya Allah, tabarakallah. Niatkan segala sesuatunya untuk kebaikan, karena satu langkah kecil menuju kebaikan adalah jalan besar menuju rahmat Allah. Terima kasih atas kebersamaan dari semuanya. Saya Elin Rahman. Mohon maaf lahir dan batin dan ke Awang. Jadi lebih kepada kesabaran, karena kesabaran itu mahkota kita di dalam mendidik siapapun yang ada di depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus buat ke Awang. Satu kata lagi persembahan dari kita. Tentu terima kasih. Hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Terima kasih kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IWAPI Bojongsari, tangguh, mandiri, kaya, sukses bersama. Ikan berenang ke dalam lautan. Alhamdulillah hari ini kita telah latihan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Baik Bapak Ibu berdiri semuanya, dengan berakhirnya pembagian nasional kita ini, maka dengan demikian usai sudah acara kegiatan pelatihan public speaking dalam rangkaian nilai kereta IWAPI Ranting Bojongsari. Saya selalu mengatur acara. Mohon maaf dari kesalahan kekurangan. Rangkaian ini dilanjutkan dengan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Carolina, Ketua IWAPI Ranting Bojongsari. Banyak beribu terima kasih. Hari ini acara Milad IWAPI yang ke-6 sangat disupport banyak banget. Ada dari Tridaya Insan Pratama, Saza, Kopi Popi, Sheila Fresh, UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Brexel, Sandang Apparel, Azwa Food, Klinik Derma, Asif for Indonesia, Opdiza Furniture, Healthree, Galeri Ella, Raffi Cake and Cookies, Toko Grosir, Berkah Jaya, Inake, Sabrina Collection, Jaunik Food, Catering, Mantap Jiwa, Weber, dan Bakery, Alimah Bakery, Sambal Sereh, Maiwon, Rengginang, Dapur Koki Cilik, UMKM Bosama, Kampung Belang, Meat and Rice Nasi Kerawu, dan hari ini Kampung Dongeng. Ada lagi KBC. Terima kasih support sahabat-sahabat IWAPI, pengusaha-pengusaha hebat, tangguh, mandiri, nggak manja, kaya, sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.